Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillah, alhamdulillah, yang sangat kula muliakan para jamaah ngaos Sahih Bukhari, wabil khusus jamaah Manarul Ilmi, para dosen, para doktor, para sedaya kaum muslimin muslimat saking sedaya tempat ingkang sangat kula muliakan. Karena niki melanjutkan dari kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari kebetulan kami kaji setiap Rabu subuh di Masjid ITS, maka kita melanjutkan. Kemudian tema ini tetap kita melanjutkannya dengan nanti ada beberapa yang kemudian akan kita ada kaitannya supaya tidak monoton, supaya tidak membosankan. Pertama, ini adalah sebuah anugerah dari Allah ketika di antara kita memiliki sebuah kebiasaan beribadah lalu berhalangan untuk melakukannya, baik karena sakit ataupun karena faktor lain. Ternyata Allah tidak mengurangi pahala itu. Ini hadis Bukhari, nomor hadisnya 2996. Saat itu ada dua orang sahabat bernama Abu Burdah Al-Kabsyi dan sahabat Yazid. Kedua sahabat ini melakukan perjalanan jauh. Yang satu sahabat bernama Yazid bin Abi Kabsyah ini tetap berpuasa beliau. Sementara sahabat Abu Burdah tidak berpuasa. Kenapa kata Abu Burdah? Karena saya mendengar dari Abu Musa al-Ash'ari bahwa Nabi bersabda berkali-kali, "Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mislu ma kana ya'mal sahihan muqiman sahihan." Kalau ada di antara kita yang terbiasa beribadah, sering datang ke masjid, ngaji ke masjid, ngajar, bekerja, lalu sakit. Karena sakit dia tidak bisa melakukan amal ibadah, oleh Allah tetap dicatatnya. Oleh Allah tetap diberi pahala sama seperti saat dia beribadah dalam keadaan sehat dan dalam keadaan berdomisili. Jadi insya Allah ngaji kita meskipun tidak di masjid, meskipun kita hari ini berada di tempat masing-masing, boleh jadi memang karena dua alasan. Alasan pertama karena pandemik, ya, karena PSBB. Alasan kedua ya karena memang kita sudah pergi ke rumah masing-masing. Maka ngaji kita menika insya Allah sekali lagi tidak mengurangi, bahkan tetap dicatat seperti ketika kulo kali panjenengan ngaji bersama-sama di Masjid Manarul Ilmi ataupun di tempat ibadah lainnya. Jadi pun khawatir dengan besarnya anugerah dari Allah. Niki kitab saya yang yang saya kaji waktu satu mah khatamnya. Tapi insya Allah sekali lagi kulo boten damel niki terlalu kecil hurufnya terakhir kita kaji di Manarul Ilmi adalah bab tayamum. Dan niki sepertinya bab tayamum terakhir, sebab minggu depan insya Allah sudah bab sholat. Imam Bukhari di bab ini beliau menulis, babun idza khafal junub ala nafsihi al-marada awil maut aw khafal atash tayammam. Kalau ada orang junub itu hadas besar. Hadas besar menika ada kalanya hubungan suami istri, ada kalanya mimpi basah. Kalau perempuan junub itu boleh jadi haid. Boleh jadi haid, boleh jadi nifas. Ketika sudah suci,
mau mandi pakai air terlalu dingin misalnya. Ini khawatir sakit. Wah, ini nanti kalau saya mandi, saya bisa kedinginan. Saya bisa, kata orang Jawa, adem panas. Saya bisa adem panas nanti. Saya bisa gemetar. Maka menurut Imam Bukhari, sudah boleh tayamum. Nah, ini. Imam Bukhari, kita lihat beliau ketika urusan hadis, beliau selektif. Tetapi dalam beragama, Imam Bukhari terlihat lebih fleksibel, lebih tidak kaku. Jadi buktinya di sini Imam Bukhari ketika melihat ada kondisi seseorang khawatir, takut, khawatir saja, khawatir dengan air menyebabkan sakit, ini Imam Bukhari sudah membolehkan untuk tayamum. Mana dalilnya? Nah ini, sekarang kan lagi musim orang tanya dalil. Dalilnya terdapat di dalam, kalau ini langsung di dalam Al-Quran, begitu banyak ayat Al-Quran Allah berfirman. Jadi di dalam agama itu, Allah menurunkan Islam ini tidak untuk mempersulit, tetapi untuk memberi kemudahan. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, niki ayat tentang puasa nih. Jadi kalau ada orang berpuasa, di siang hari dia sakit, Allah perkenankan untuk tidak berpuasa. Tetapi di luar Ramadan nanti mengganti sesuai dengan bilangan yang ditinggalkan selama Ramadan. Yuridu bikumullahu al-yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kita dan tidak menghendaki kesukaran. Ayat pertama. Ayat kedua Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidaklah sekali-kali ingin memberatkan, memberi kesempitan kita di dalam beragama. Boten. Allah tidak menghendaki dengan beragama kita semakin kesulitan. Boten. Allah memberi keringanan. Kenapa Allah memberi keringanan? Niki dijelaskan di dalam ayat yang lain. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidaklah menjadikan kita dalam beragama ini menjadi kesulitan atau sesuatu yang memberatkan. Kenapa? Ini. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum. Agar Allah hendak memberi nikmat kepada kita. Salat pakai air. Pakai air menjadikan kita sakit. Lalu kita dibolehkan pakai debu. Itu nikmat karunia dari Allah. Jadi di dalam agama itu selalu ada tahapan. Ini sering kalau sampaikan berkali-kali. Di dalam agama itu ada yang tahap paling tinggi ideal. Di bawahnya itu realistis. Ideal itu ya bersuci harus pakai air. Tetapi ketika menggunakan air membahayakan, maka realistisnya bagaimana? Realnya bagaimana? Pakai debu. Maka oleh Allah diberi tahap di bawahnya. Terus, dan Allah memberi kemudahan itu menunjukkan besarnya anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Kira-kira bisa difaham napa boten niki? Bisa difaham nggih? Insyaallah difaham pun. Kemudian Imam Bukhari dengan menulis bab ini, beliau mencantumkan riwayat dari sahabat Amr bin As. Karena menyinggung sahabat Amr bin As, sedikit saya sampaikan profil sahabat niki. Amr bin As niki menantunya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, suami dari Asma binti Abi Bakar. Jadi Amr bin As menantunya Abu Bakar. Rasulullah juga menantunya. Jadi kata orang Jawa, peripian. Sama-sama menantu. Cuma Amr bin As niki kakak ipar. Lebih tua. Lebih tua dapat kakaknya. Nah, Amr bin As dan istrinya niki, yang bernama Asma niku, dia hijrah ke Madinah, ikut bersama dengan setelahnya Nabi, itu dalam keadaan hamil. Jadi
keadaan hamil, perjalanan Mekah Madinah 450 km, beliau berangkat. Wah, ini kalau istri kita yang hamil disuruh hijrah, mungkin kita nunggu babaran aja. Beliau berangkat. Dan wanita pertama yang melahirkan di Madinah, istrinya Amr nih, atau Asma binti Abi Bakar. Kita lihat sedikit tentang beliau. Beliau di masa Sayyidina Umar, itu jabatannya menjadi gubernur di negeri Syam, di Suriah. Sekarang Suriah namanya. Nah, di negeri Syam itu pernah terjadi musim penyakit semacam sekarang ini. Ini riwayatnya, ini riwayat Bukhari ini. Jadi Sayyidina Umar saat itu mau berangkat ke negeri Syam. Begitu mendengar kabar di negeri Syam itu ada penyakit ta'un, wabah penyakit menular, Sayyidina Umar tidak jadi berangkat. Tidak jadi berangkat saya. Lalu ditegur oleh gubernur saat itu bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin umat Islam, Anda tidak jadi datang ke negeri Syam, apakah karena takut takdir dari Allah? Artinya, Anda ini tidak jadi berangkat ke Syam, takut ketularan Anda. Anda lari dari takdir Allah. Sayyidina Umar menjawab, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Saya ini lari dari takdir Allah, tidak jadi berangkat ke Syam, untuk pergi ke takdir yang lain, mencari selamat. Jadi, kalau kali panjenengan, supaya tetap sehat, ya tetap perlu ikhtiar, tetap perlu usaha. Dan sahabat Abu Ubaidah niki meninggal karena penyakit niki, meninggal karena ta'un niki, meninggal karena penyakit virus menular. Begitu giliran Amr bin As, Amr bin As saat itu begitu dilantik menjadi gubernur, beliau berkhutbah. Kata beliau begini, Ayyuhan nas inna hadzal waja' yashta'ilu isti'alal nar. Wahai manusia, wabah penyakit ini, dia menularnya sama seperti api. Selama api itu menemukan benda yang akan terbakar, maka akan terkena itu. Misalnya hutan. Meskipun ada hutan 2 hektar, 1 pohon kena api, itu akan menjalar. 2 hektar kena semua. Maka kata beliau, fatajabbalu fil jibal. Pergilah kalian semua ke gunung. Ayo. Jadi kalau sekarang ada PSBB, lebih dulu menerap kerumun dalam SAS, ketemu kain, membakar kain, dan terus. Caranya bagaimana? Caranya singkirkan itu. Kertas singkirkan, kain singkirkan, begitu semua tidak ada, api itu akan padam dengan sendirinya. Nah, di riwayat ini, dalam riwayat Imam Ahmad ini, wabah penyakit ta'un di masanya sahabat Amr bin As, itu dengan sendirinya mereda karena orang menjauh semua. Social distancing semua. Ini menjauh semua. Jadi sekali lagi, apa yang sudah diterapkan di kota kita, di negara kita, di masjid kita, ini sampun leres. Sebab hanya dengan menghentikan penularan itu akan mempercepat hilangnya penyakit. Mungkin kalau kali panjenengan sedaya sami selamat. Amin, Allahumma amin. Beliau, sahabat Amr bin As, begini. Suatu malam beliau junub. Sama lah seperti kita. Suatu malam beliau junub karena terlalu dingin, kemudian beliau tidak mandi tapi tayamum. Beliau tayamum, lalu beliau membaca ayat, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah engkau melakukan bunuh diri, sebab Allah teramat sangat sayang kepadamu. Kemudian kata sahabat Amr, fadzakaru lin nabi. Saya
sampaikan kepada Nabi, Nabi, saya tadi dalam keadaan panas, dalam keadaan mandi, mau mandi, cuacanya dingin, saya tidak jadi mandi, saya tayamum. Nabi menjawab, falam yu'annif. Nabi tidak menyalahkan. Nah, berarti boleh. Nah, saya pernah Pak ke Malang, karena Malang itu dingin, kemudian junub, begitu subuhan, wah ini kalau mandi terlalu dingin. Okay. Kalaupun pakai air hangat, niku setelahnya akan gemetar nih. Maka boleh tayamum. Tayamum sebagai pengganti dari mandi besar, mandi junub, maka kemudian sholat, dan itu sah. Ya. Jadi sekali lagi, cara kita, jangankan berakibat kepada kematian, khawatir sakit saja, sudah diperkenankan. Pun. Kemudian ada satu kejadian niki dikutip oleh Imam Bukhari, tetapi riwayatnya tidak sama dengan pendapat Imam Bukhari. Jadi begini, ada dua sahabat. Sahabat ini pertama Abu Musa al-Ash'ari, sahabat yang kedua Abdullah bin Mas'ud, sama-sama sahabat senior nih. Kemudian kata dia tidak menemukan air, maka menurut beliau, orang ini jangan sholat dulu, sampai nunggu air. Kenapa? Karena orang ini tidak sakit, dia sehat, airnya tidak ada. Meskipun cuacanya dingin, dia tetap menurut sahabat Abu Musa ini menunggu air. Kenapa? Kata beliau, kata Abdullah bin Mas'ud, kalau orang ini diberi keringanan, nanti begitu ada cuaca dingin, dia sudah hendak pakai air, selalu pakai tayamum terus. Artinya apa? Menurut sahabat Ibnu Mas'ud, khawatir orang-orang agama itu mudah, tetapi jangan dimudah-mudahkan. Yang sedengan, yang stabil. Nah, jadi saat itu beliau, kecenderungan sahabat Ibnu Mas'ud, kalau tidak menemukan air, ya menemukan air. Nah, niki yang terus menjadi problem bagi kita. Contohnya begini, kita saat naik pesawat, saat kita naik pesawat ke Mekah, biasanya 10-11 jam. Ketika kita di atas pesawat, kita kan tidak tahu kapan azan. Di negara mana kita maghrib kan tidak tahu. Ini tiba-tiba petang, ini tiba-tiba, kita kan tidak tahu jamnya. Ada sebagian di pesawat itu yang tetap sholat. Kita temukan itu, dia sholat. Ada lagi yang satu tidak sholat, tidur saja. Ada lagi yang pokoknya macam-macam, namanya orang. Itu bagaimana? Ternyata dalam masalah ini para ulama kita memang memiliki perbedaan pandangan. Kita uraikan satu-satu biar kita tidak saling menyalahkan terhadap saudara kita. Di sini kita awali dengan imam kita Muhammad bin Idris bin Syafi'i. Beliau berkata, kalau ada orang mau sholat, air tidak ada, tanah tidak ada. Nah, di pesawat kan tidak mungkin. Di pesawat kita menggunakan volume air banyak, tidak mungkin. Debu juga tidak ada, sudah bersih itu. Cuma kata Imam Syafi'i, beliau mencontohkan seperti orang yang dihukum dengan cara diikat ke pohon. Jadi karena dulu tahanan perang itu kan diikat ke pohon. Nah, saat diikat itu kan dia tidak mungkin melakukan sholat, tidak mungkin melakukan wudhu. Maka menurut Imam Syafi'i, orang tersebut tetap wajib semampunya sholat. Gimana? Ya dengan wajah Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, sampai selesai, salam ke kanan, salam ke kiri. Kalau nanti dia sudah lepas dari ikatannya, dia wajib mengulang, menurut Imam Syafi'i. Tetapi ada ulama lain yang mengatakan begini, orang yang tidak menemukan air dan tidak menemukan debu untuk tayamum, dia tetap wajib sholat tanpa bersuci. Jadi di atas pesawat tidak perlu wudhu, tidak perlu tayamum, langsung sholat. Di mana? Ya di atas kursinya semampunya. Allahu Akbar. Selesai nanti tiba di Madinah, tidak wajib mengulang. Menurut pendapat pertama. Pendapat kedua, wajib mengqadha nanti kalau sudah sampai. Jadi di pesawat kan tidak sholat. Ada yang tidak sholat, begitu nyampe di hotel Madinah, kemudian masuk ke hotel, datang ke Masjid Nabawi, maka di situ kita wajib qadha. Wajib qadha sholatnya. Ini pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, di pesawat itu tetap sholat. Allahu Akbar. Sholat semampunya. Dan nanti nyampe di Madinah, mengulang sholatnya lagi. Jadi, ulama kita memiliki banyak pendapat. Dan kebanyakan jamaah dari Indonesia ini, kebanyakan yang kedua. Jadi di pesawatnya tidak sholat, tetapi mengqadha nanti di Madinah. Dalilnya apa? Di Madinah, kalau satu kali sholat, pahalanya seperti 1000 rakaat. Alasannya seperti itu. Jadi ini yang berkenaan dengan masalah ketika ada sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud ini, kalau tidak menemukan air, maka beliau khawatir orang-orang itu menganggap enteng dalam beragama, maka beliau kemudian tidak memperkenankan dan menunggu sampai ada air. Nah, kemudian, kenapa? Bukankah orang tersebut tidak mendengar apa yang dialami oleh sahabat Ammar bin Yasir? Kejadiannya begini. Kejadian tentang Ammar bin Yasir ini ada di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Kejadiannya begini. Suatu ketika, Nabi mengutus Ammar ini. Ammar disuruh oleh Nabi dalam suatu keperluan. Begitu dalam perjalanan itu, Ammar junub. Ammar bin Yasir junub, beliau tidak menemukan air. Beliau berpikiran, ini belum diajarkan sama Nabi saat itu. Kalau ada orang tidak punya wudhu, mau tayamum kan wajah dan tangan. Kalau mandi besar kan sekujur tubuh. Nah, Ammar ini berpikiran, kalau junub pakai air sekujur tubuh, lalu bagaimana dengan debu? Beliau menganggap sama, sekujur tubuh harus terkena debu. Akhirnya beliau ini bergulingan di atas tanah, seperti hewan yang memasang meletakkan debu ke tubuhnya. Maka sahabat Ammar ini bergulingan di atas tanah sampai sekujur tubuhnya debu semua. Setelah selesai, beliau datang kepada Nabi. Nabi, saya mengalami kejadian begini. Lalu saya sekujur tubuh penuh dengan debu. Nabi bersabda, jangan begitu. Kamu kalau junub cukup pakai air, cukup pakai debu yang dibasuh, cukup wajah dan tangan, tidak perlu air. Nah ini, saat itu tidak semua sahabat menerima riwayat ini. Coba andaikan oleh Nabi kita disuruh seperti yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir, begitu junub, tidak nemu air, kita berguling-guling di tanah. Lalu kita tinggal di Surabaya. Ternyata Surabaya ini nyaris tidak ada tanah. Yang ada itu paving sama cor-coran sama
aspalan semua. Lalu kita junub, kemudian kita berguling-guling di tanah. Ngempun, Pak, peset setoyo, Pak. Jadi wajah kita ini sudah ndak karuan. Wis jelek peset, pun double-double nih. Makanya ternyata Islam niki, ternyata ajaran agama kita ini, itu manusiawi betul. Jadi sama sekali kita menjalankan agama itu tidak sampai merusak organ tubuh kita. Jadi sekali lagi saat itu dua sahabat ini belum mendengar apa yang telah dialami oleh sahabat Ammar bin Yasir, di mana sahabat Ammar bin Yasir itu oleh Nabi diberi bahwa dengan debu wajah dan tangan itu sudah cukup. Kemudian ini yang mempertegas bagi Imam Bukhari bahwa dengan debu mencukupi untuk mandi junub. Hadis ini bersumber dari Imran bin Husain Al-Khuzai. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan fil musalli yusalli fil qaum. Nabi menjumpai ada satu orang sahabat, beliau mengucilkan diri. Beliau berada di tempat yang tidak berkumpul dengan jemaahnya Nabi dan para sahabat. Lalu Nabi mendatangi, "Ya fulan, ma mana'aka an tusalliya fil qaum?" Pak, kenapa sampean tidak sholat berjamaah? Kenapa tidak gabung dengan kita-kita? Beliau menjawab, "Ya Rasulullah, asabatni janabah wala ma." Nabi, saya semalam junub dan saya belum menemukan air. Saya tidak menemukan air. Kemudian Nabi bersabda, "Alaika bis-sa'id." Boleh bagi kamu bertayamum dengan debu, fa innahu yakfik. Maka itu cukup bagimu. Itu sudah cukup bagi engkau. Nah, jadi sekali lagi bagi kita kembali ke tema bab yang ditulis oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari di sini menulis dengan beberapa kandungan hadis yang terdapat di dalamnya bahwa kalau ada seseorang yang mengkhawatirkan dengan menggunakan air, orang tersebut menyebabkan sakit ataupun penyakitnya nanti tambah parah. Misalnya habis kecelakaan, lalu oleh dokter oleh dokter diberi perban, dan dokter mengatakan jangan sampai terkena air, maka bagi kita sudah boleh untuk bertayamum. Atau misalnya seperti tadi di malam yang terlalu dingin, atau misalnya seperti di Kalimantan, Pak. Saya pernah ke Kalimantan di pedalaman, kamar mandinya di belakang, jauh, Pak. Jadi kalau dulu itu kamar mandi jauh di belakang. Setelah ada konsep modern, kamar mandi ada di belakang. Model rumah minimalis, kamar mandi ada di dalam kamar. Nggak tahu ke depan itu apa ada kemajuan apa enggak ini kamar mandi. Sebab dari dulu dari belakang terus mengalami kemajuan. Tapi kalau di masjid kamar mandi sudah di depan. Jadi di belakang dan takut. Jadi di Kalimantan itu masih banyak ular, masih banyak hewan-hewan yang menakutkan. Kalau memang sudah mengkhawatirkan dan nyata membahayakan bagi kita, maka hal ini sudah diperbolehkan untuk tayamum. Sekali lagi, jangan pernah kita mengira agama kita ini kaku, harus begini. Tidak, selama ada uzur, maka ada tahapan di bawahnya untuk diperkenankan bagi kita melakukan keringanan tadi, sebagaimana di dalam surat Al-Maidah tadi, keringanan dari Allah itu adalah bagian nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita semuanya. Dari saya cukup sekian, supaya tidak monoton, saya lebih senang kalau dari panjenengan semua untuk kemudian berkenan menyampaikan ilmunya. Alhamdulillah ada Profesor
Pak Kiai Agus Zainal, monggo dengan senang hati Prof. Kepada Pak Ardi juga mungkin yang saya kenal, dan profesor yang lain, para guru besar yang lain. Sekali lagi, hanya ini yang bisa saya sampaikan dari kajian Kitab Bukhari. Monggo saya persilahkan kepada Bapak Gunawan maupun Bapak Darmawan. Monggo. Masih mute. Oh ya, sekedap, okay. Saya dulu. Sampun, Pak Gun, silahkan. Alhamdulillah, sangat bermanfaat sekali ya, mendalam detail tentang tayamum gini. Monggo Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan monggo untuk angkat tangan. Pak Arif, Pak Gun, Pak Arif tadi raisen. Pak Arif Rasen, ya, Pak Arif Abdurrahman. Kemudian ada lagi, sekali lagi pada Bapak Ibu sekalian, dalam RDK kali ini 1441 Hijriah, semua kajian baik pada subuh, pada duhur maupun pada asar, semuanya akan kita upload di channel resmi Masjid Manarul Ilmi. Jadi jenengan semua jangan takut kalau ketinggalan. Bagi kesulitan kuota atau waktu nggak cukup, bisa asinkronus. Okay. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan Pak Arif Abdurrahman. Nggih, matur nuwun Pak Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, Ma'ruf Hostin. Sehubungan dengan kondisi PSBB seperti saat ini di kalangan masyarakat, terutama di masjid musola, ini terjadi khilafiyah untuk menentukan apakah tetap mengadakan sholat jamaah atau taraweh, meskipun sudah ada anjuran dari pemerintah dan lain sebagainya. Nah ini monggo mungkin ada sesuatu yang bisa dipertegas, terutama bagi pengurus masjid. Kira-kira apa yang bisa kita sampaikan ke pengurus masjid agar perbedaan pendapat ini lebih-lebih ini terkadang bahkan sering itu bisa menimbulkan perpecahan di antara pengurus itu sendiri. Itu ya, itu pertanyaan dari kami. Kira-kira terus bagaimana kita menyikapinya dan apa yang bisa memperkuat argumen pemerintah, dalil apa yang bisa memperkuat itu. Monggo mohon pencerahannya, Yai. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada hadis riwayat Bukhari, kita lihat di sini Nabi bersabda, wa firra minal majdhum kama tafirru minal asad. Menghindarlah dari orang yang terkena penyakit kusta seperti engkau lari dari macan. Dulu ada sahabat di zaman Nabi, sahabat ini bernama Mu'aikib. Beliau satu-satunya sahabat yang terkena penyakit kusta. Dan penyakit kusta ini menular. Cuma penularannya lambat. Sangat lambat. Saya sudah konsultasi ke beberapa dokter. Bagaimana penularan kusta itu? Penularan kusta itu sangat lambat. Bahkan kalau bukan orang terlalu dekat, tidak akan tertular. Jadi menularnya itu teramat lambat, dan di zaman Nabi tidak ada yang tertular. Cuma sahabat Mu'aikib ini saja yang sakit. Yang lainnya tidak sampai kena yang lain. Nah, coba bayangkan. Sahabat yang hanya satu-satunya terkena penyakit kusta, ini oleh Nabi kita disuruh menghindar seperti kita lari dari macan. Padahal penularannya sangat lambat. Beda dengan COVID-19 ini. Penularannya lebih cepat, penularannya lebih banyak, jumlahnya juga lebih banyak. Jadi kalau yang penyakit kusta penularannya lambat oleh Nabi disuruh menjauh, apalagi hari ini ada yang lebih parah dari itu. Maka cara kita menghindarnya pun semestinya lebih, antisipasinya lebih. Kalaupun nih
Di hadis berikutnya riwayat Imam Abu Nuaim, kalau kamu hendak melakukan komunikasi berbicara dengan orang berpenyakit kusta, maka lakukanlah jarak seukuran anak panah atau 2 anak. Kalau sekarang ya 1 meter 2 meter. Di zaman Nabi meteran kan masih belum ada. Ukuran dulu yang ada ya seukuran dhira. Dhira itu terlalu pendek. Tidak mungkin Nabi menyuruh kamu bicara dengan mereka 1 dhira. Itu terlalu dekat. Maka yang digunakan oleh Nabi 1 anak panah. Anak panah agak panjang, ya. Nah, jadi sekali lagi ini berkenaan dengan kita yang kemudian menghadapi virusnya. Lalu kemudian bagaimana? Lalu kemudian bagaimana tatkala? Tatkala pemerintah kita sudah menghimbau jangan, ataupun masjid-masjid sudah dilarang. Di malam pertama Ramadan, Masjid Kemayoran di Indrapura, setelah maghrib mau isya, ada jamaah di masjid itu sedang berjalan menuju ke masjid, lalu meninggal di pelataran. Langsung sama polisi Masjid Kemayoran langsung ditutup, tidak boleh. Tidak boleh sampai sekarang. Di Masjid Kemayoran ini. Nah, jadi bukannya kita meremehkan, tetapi antisipasi menghindar itu lebih aman. Sebab kalau sudah terjadi, maka penutupannya akan lebih terpaksa, akan lebih dipaksa. Sehingga makanya kita sudah diingatkan oleh Nabi, dan sudah saya beri pengantar tadi di awal kajian, ketika kita memiliki kebiasaan ibadah ke masjid, lalu kita tidak bisa karena sakit. Sekarang ini bukan kita yang sakit, tetapi keadaannya, lingkungannya yang menyebabkan kita tidak memungkinkan, maka meskipun kita sholat dari rumah, pahalanya tetap sama. Pahalanya tidak berkurang. Ini hadisnya. Dan sebagian tadi sudah saya upload di Facebook itu. Jadi tinggal kita sosialisasikan ini saja. Bahwa kita, kecuali yang tidak biasa ke masjid loh, ya. Kecuali yang jarang-jarang ke masjid. Yang jarang-jarang ke masjid. Ya. Yang jarang-jarang ke musola, biasa ke masjid. Lalu kemudian hari ini kita tidak ke masjid, jangan khawatir. Hadis-hadis Nabi kita menunjukkan bahwa ini tidak mengurangi kadar pahala kita. Jadi sekali lagi, hari ini sudah tidak ada jaminan. Kita kemarin sudah tahu di beberapa lokasi, masjid juga sudah mulai kena. Ada beberapa jamaah di masjid yang juga terjangkit menular, dia tidak melihat tempat, apakah di pasar, apakah di masjid, dia tidak tahu tempat. Yang namanya virus juga tidak tahu siapa calon yang akan kena itu, apa orang miskin, apa orang kaya. Lawang dokter saja kena, Pak. Jadi virus itu tidak tahu, oh ini dokter, dia tidak melihat itu, kena saja. Saya tidak tahu apakah virus itu ketika mau nyerang itu dia pakai akal dulu atau tidak, kita tidak tahu. Artinya apa? Artinya sekali lagi, untuk kemudian menghilangkan itu, bahkan berdasarkan riwayat dari sahabat Amr bin As ini, menjauhlah kalian ke gunung-gunung. Coba, karena penyakit itu seperti api, maka menjauhlah kalian ke gunung-gunung. Ini memang ditemukan saat itu beberapa riwayat, masjid ditutup. Karena memang tidak ada yang mendatangi. Dan saat itu yang memerintahkan adalah seorang gubernur di negeri Syam. Jadi, kalau bagi saya, apalagi sudah ada PSBB niki, monggo boten nopo-nopo, kita tidak khawatir meskipun dari rumah, pahala anugerah, nikmat dari Allah
tidak akan berkurang karena memang bukan kehendak kita terjadi hal semacam ini. Matur nuwun Mas Arif. Nggih, matur nuwun Yai. Sami-sami. Ya, alhamdulillah masih ada waktu Bapak Ibu sekalian. Pak Ardi, Pak Gun. Oh, Pak Ardi, nggih, monggo Pak Ardi. Oke, Pak Gun, Tunun, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum, Yai Ma'ruf, sehat nggih? Alhamdulillah Pak Ardi. Nggih, begini Yai, kami mau menanyakan terkait dengan kajian tadi. Ya mohon maaf sebelumnya kami terlambat tadi di kajian ini, tapi sempat mengikuti di slide-slide terakhir itu adanya pembahasan tentang tayamum. Nah, kira-kira Yai, pertanyaan kami ini adalah apa syarat-syarat untuk melakukan tayamum ini? Apakah diperbolehkan tohur atau suci dan mensucikan? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah tayamum ini boleh dilakukan apabila kalau kita itu was-was Yai terhadap kondisi air yang ada? Ya mungkin dari sisi kriteria suci dan mensucikan ini sudah memenuhi, tetapi karena was-wasnya itu untuk memanfaatkan air itu, akhirnya memutuskan untuk tayamum. Apakah ini diperbolehkan? Demikian Yai pertanyaan dari kami. Matur nuwun. Terima kasih Pak Ardi. Kita lihat di dalam tadi oleh Imam Bukhari disinggung di dalam bab yang beliau tulis. Jadi penyebab diperbolehkannya tayamum, kalau menurut Imam Bukhari di hadis ini ada 3. Pertama, idza khafal junub ala nafsihil marad, kalau ada orang khawatir dirinya akan sakit kalau menggunakan air, awil maut, atau menyebabkan kematian, au khafal atosh, atau khawatir dahaga. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, ada air itu cukup digunakan untuk mandi, tetapi keluarga kita belum memiliki air minum untuk cuci piring, untuk masak nasi. Kalau air itu digunakan untuk mandi, lalu nanti masak nasinya pakai apa? Untuk air minumnya apa? Ini menurut Imam Bukhari sudah boleh. Jangan mandi air itu digunakan, kita tayamum. Jadi sekali lagi, ini ada untuk hewan, Pak. Itu ada di fikih kita. Jadi kita punya 5 kuda misalnya. Punya 5 kuda, mandi, air itu cukup untuk mandi, lalu kelima sudah boleh digunakan untuk hewan dan kita tayamum. Jadi, bagaimana Allah di dalam memberi syariah ini memuliakan makhluknya, bukan cuma manusia, sapi, kambing, kucing. Jangan sampai mereka itu mati lantaran kita rakus menggunakan air tadi. Ini sudah menjadikan boleh. Lalu bagaimana ketika, maka kalau was-was itu perlu diyakinkan dulu. Caranya bagaimana? Mengukur ke orang lain. Pak, kalau sampean begini, bisa enggak menggunakan air? Oh ya, bisa Mas. Kalau seperti itu berarti kita yang was-was, kita yang ragu-ragu. Maka untuk menjadi sebuah alasan was-was itu masih perlu
Nah ini yang tadi kita sebut dalam sahabat Ibnu Mas'ud, agama itu gampang tapi jangan dibuat gampangan. Nah itu yang perlu kita ini, kalau kita was-was lalu kita langsung menvonis, itu berarti kita menggampangkan di dalam beragama. Caranya ya kita tanya dulu ke yang lain. Kira-kira kalau begini bagaimana? Kalau yang lain menjawab tidak sama dengan kita, maka kita mantapkan. Jadi, tapi ada posisi tertentu ya tidak mesti juga. Jadi memang untuk mengukur subjektivitas itu sulit ya Pak. Untuk ini, tapi kalau intinya kalau was-was itu dimandi di masa dingin, kalau kita tanya ke orang Malang biasa kedinginan, itu bukan was-was itu. Tapi kalau kita nyoba, mengena pada diri kita petaka sakit itu. Kenapa? Orang Malangnya, orang yang biasa di tempat dingin, mereka sudah terbiasa. Kalau itu tidak perlu kita. Kalau yang itu kita cukup mengukur ke diri. Kenapa? Ini soal sakit. Ini soal yang membahayakan. Kalau soal air, suci mensucikan lebih atau tidak, dan belum ada respon membahayakan kepada kita, nah ini yang perlu kita menanyakan ke orang lain. Jangan kemudian mengukur dengan kegampangan dalam diri kita. Jadi sekali lagi memang pada intinya yang membahayakan cukup bagi kita, yang tidak membahayakan bagi diri kita, kita mencari tahu supaya cara apa yang aman, yang sampai tidak mengganggu pada diri kita. Matur nuwun Pak Ardi. Nggih, matur nuwun Yai pencerahannya. Alhamdulillah kita paham. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian masih ada waktu. Ini ada pertanyaan nih. Sudah hampir 4:30 ini, Pak. Kurang 5 menit, Di chat Pak Setio, Pak Imam Safawi tanya. Ya. Pak Imam Safawi, Pak. Aduh, gak kelihatan saya ini. Oh gitu, saya bacakan aja Pak ya. Monggo. Nah, ini dari pertanyaan dari Pak Imam Safawi. Jadi saya ingin bertanya terkait perjalanan jauh dengan kendaraan umum dengan menggunakan bis yang memerlukan waktu 4-5 jam, bahkan bisa lebih. Jika kita berangkat jam 2 siang, maka kemungkinan sampai rumah sekitar jam 7. Kita akan melewatkan sholat asar dan maghrib. Untuk tayamum di bis, apakah memungkinkan? Dan terkait dengan syarat sholat ya. Begitu ya. Matur nuwun, terima kasih. Jadi kita lihat bagaimana perbedaan para ulama kita dalam masalah ini. Nabi kita itu melakukan sholat di dalam kendaraan itu cuma sholat sunnah. Itu ada di dalam hadis Bukhari. Jadi di atas kendaraan yang dilakukan oleh Nabi itu sholat sunnah. Nah, bagaimana dengan sholat wajib? Dengan sholat wajib ketika kita naik bis, ketika naik kereta, dan tidak memungkinkan bagi kita untuk kemudian turun, kalau turun malah tambah ketinggalan, maka kita tinggal mengikuti pendapat dari para ulama kita ini. Ini boleh kita ikuti salah satu dari ketiganya. Pertama, begini. Yu'addiha bila taharatin wala yagdi kal uryan. Ketika di kendaraan, orang tersebut boleh dia sholat karena di bis tidak ada debu. Kalaupun di tanah di bawah,
Di tanah itu kan banyak pijakan kaki, janganlah. Itu ya juga tidak mungkin. Maka boleh orang tersebut sholat tanpa bersuci dan tanpa qadha. Ini ada diterapkan di beberapa organisasi Islam di Indonesia, ada yang melakukan itu. Yang kedua adalah mengqadha. Artinya selama di kendaraan itu tidak sholat, begitu nyampe di rumah, langsung kita qadha. Mulai dari asar, kalau asarnya kita qadha. Kalau maghrib ini karena sudah jam 7 berarti sudah lepas, sudah qadha berarti. Gitu, sudah qadha. Tetapi artinya begini, kalau kita berada di kendaraan, kita kebetulan melakukan sholat. Ada orang yang tidak sholat, jangan dicap kafir. Kenapa? Jangan dicap, wah ini kafir, ini tidak sholat. Jangan begitu. Masih ada ijtihad ulama bahwa orang tersebut di rumahnya mengqadha boleh. Buktinya apa? Buktinya riwayat tadi, riwayat Imam Bukhari. Riwayat yang disampaikan oleh Imam Bukhari, yakni dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, ketika ada orang yang tidak sakit, dia sehat, lalu tidak menemukan air, ini oleh beliau diperintahkan sholatnya nunggu air. Itu ada pendapat sahabat begitu. Dan sekali lagi ada di dalam Sahih Bukhari. Artinya orang sholat sambil menunggu waktu sampai bisa memungkinkan, tidak bisa dikatakan kafir. Gitu. Sebab kan sekarang kalau tidak sama kemudian tiba-tiba ingin diklaim kafir dan seterusnya. Ataukah mengikuti pendapat yang ketiga? Pendapat yang ketiga itu di kendaraan sholat tanpa berwudu, tanpa bertayamum, nanti di rumah mengulang. Tapi biasanya orang kita ini memilih memilih yang kedua. Memilih yang kedua itu ya di kendaraan tidak sholat, di rumah baru sholat. Tapi jangan sampai pendapat yang keempat, gimana? Di kendaraannya tidak sholat, di rumahnya tidak sholat. Niki kebablasan. Ya, jadi sekali lagi, bagi kita ketika tidak memungkinkan, maka mengikuti pendapat yang kedua nih. Tapi sebenarnya ada peluang. Peluang itu namanya jamak. Ya. Jadi ketika nanti sudah diperkirakan pasti, saya naik kereta misalnya, gitu. Saya naik kereta sini ke Banyuwangi, berangkat jam 2. Berangkat jam 2. Maka zuhurnya kita jamak takdim. Maghrib isyaknya kita jamak takhir. Enak enggak ninggal sholat. Bahkan menurut sebagian ulama kita, jamak pun, untuk jamak bukan qashar, untuk jamak dalam kondisi tertentu meskipun kita tidak bepergian, ini boleh. Contohnya bagaimana? Contohnya dokter yang mau operasi. Dokter mengoperasi pasien mulai jam 11. Selesai jam 5, maka sholat zuhurnya kan beliau tidak sholat. Ini boleh untuk dijamak, namanya jamak takhir, dilakukan bareng dengan asar. Dan itu sah, ada pendapatnya. Jadi sekali lagi, atau undangan manten. Undangan manten kan biasanya jam 2. Mempelai laki-lakinya datangnya 4:30. Akhirnya tidak ada yang ketinggalan sholat asarnya. Boleh dijamak. Nanti suatu saat saya tampilkan itu. Jadi pada intinya, tetap kita tidak meninggalkan sholat, tetapi sholat itu dengan keadaan tertentu, ada keringanan-keringanan, baik dengan cara diqadha ataukah dengan cara diulang. Karena sudah jam 4.30, sudah waktunya selesai, mohon pamit dan nyun ageng pengapunten. Kalau ada salah, tinggal nanti Profesor Agus Zainal, Pak Yai, tinggal membetulkan yang salah yang mana, dan profesor-profesor yang lain, dokter-dokter yang lain. Sekali lagi nyun ageng pengapunten, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini
perdana di bulan Ramadan. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Yai, nanti ini permintaan dari ITS nyun abstrak napa ringkasan rangkumanipun yang benar. Saya takut ngerangkum sambah salah nih karena ilmunya beda ini. Sami mawon, Pak. Nggih, nanti sekali lagi kesimpulannya ten mriki bahwa untuk tayamum Imam Bukhari lebih condong dengan pendapat bahwa ketika kemudian ada hal yang membahayakan pada kita, itu sudah boleh bagi kita melakukan tayamum. Dan jangan menganggap itu sholatnya tidak sah, tetap sah sholatnya. Hanya saja mungkin kita yang belum tahu ilmunya. Makanya dengan cara mengaji begini kita akan mengetahui ilmunya. Kemudian yang kedua rangkumannya adalah apa yang telah kita lakukan dari banyak ibadah. Kemudian tiba-tiba hari ini kita mendapatkan kehalangan. Halangan itu bukan dari kita karena memang sudah ketentuan dari Allah, maka jangan pernah khawatir. Allah tidak mengurangi pahala itu. Dalam banyak hadis Allah tetap mencatatkan pahala itu sebagaimana kita dalam keadaan sehat, sebagaimana dalam keadaan normal. Kemudian yang terakhir, ternyata para sahabat kita dulu ketika menghadapi masalah penyakit taun, mereka saling berpencar, mereka saling menjauh, bahkan kalau mereka ke gunung-gunung. Tetapi kita yang sudah di Surabaya, mau pulang kampung sudah tidak boleh, mau mudik juga sudah tidak boleh. Akhirnya tempat yang paling aman adalah rumah kita masing-masing. Dan alhamdulillah ternyata di zaman ini oleh Allah ngajinya dipermudah melalui telekomunikasi dan teknologi. Mohon maaf, cekap semanten, mugi manfaat semua untuk kita dan oleh Allah diberikan kenikmatan yang tiada tara dan tiada batasnya. Amin. Sekali lagi nyunakengi pengapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.